tujuannya membagi ini bukan berarti job desk-nya dibagi, bukan, tapi awareness-nya kita bagi, kita tingkatin supaya orang itu paham bahwa mereka bisa berkontribusi loh Mas. Human firewall, jadi proteksinya tuh dimulai dari sisi level karyawannya dulu. Culture di setiap perusahaan itu jauh lebih penting dibandingkan proteksi teknikal. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Wisnu Nugroho, Editor-in-Chief dari CIO Insight. Di sini kita akan berbicara di sebuah sesi yang kami sebut Secure Bytes, yaitu podcast yang khusus membahas tentang isu cyber security terkini. Jadi di sesi kali ini kami akan membahas apa sih isu cyber security di luar sana dan bagaimana solusi untuk menjawab isu-isu tersebut. Sebagai narasumber Secure Bytes, siapa lagi kalau bukan pakar cyber security ternama, yaitu Pak Faisal Yahya. Mungkin bagi yang belum tahu, Pak Faisal adalah praktisi di dunia cyber security sudah lebih dari 25 tahun. Beliau juga sering berbicara di berbagai forum nasional maupun internasional. Jadi dengan mengundang Pak Faisal di sini, kita akan belajar langsung dari ahlinya dan juga bagaimana kita bisa mendengar perspektif dari beliau terkait isu-isu cyber security terkini. Namun selain tren, kami juga terbuka untuk menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi jika teman-teman IT leaders memiliki pertanyaan seputar cyber security, silakan kontak kami melalui email di hello@ciawinsight.id atau juga dapat mengirimkan direct message di LinkedIn maupun Instagram. Nanti pertanyaan terpilih akan kami jawab di edisi Secure Bytes berikutnya. Di episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang saya pikir krusial, itu soal people burnout. Ide dari topik ini adalah sebuah insiden yang terjadi di sebuah perusahaan gitu ya. Penyelidikan menemukan insiden tersebut terjadi bukan karena kegagalan teknologi, namun karena kesalahan analis SOC senior yang melewatkan 3 peringatan kritis gitu ya. Jadi ada alert yang ada tapi diabaikan ataupun terlewat gitu. Dan setelah disiki lebih lanjut, ternyata analis ini memang telah bekerja lebih dari 60 jam per minggu selama 3 bulan berturut-turut, dan dia juga menghadapi lebih dari 2000 peringatan per hari gitu ya, dimana 95% peringatan tersebut adalah false positif. Nah, dan jadi kasus tersebut kita juga bisa membayangkan bagaimana sebenarnya beban yang harus dihadapi oleh SOC atau orang security di sebuah organisasi. Mereka harus menghadapi alert yang sedemikian banyak, kemudian akhirnya mereka juga mengalami akhirnya tadi burnout atau fatigue gitu ya, ketika mereka harus bekerja dalam tekanan dan dalam jangka waktu yang lama. Nah, di sesi kali ini kita akan ngebahas bagaimana sebenarnya kita bisa menjawab masalah tersebut, bagaimana tim SOC atau tim cyber security bisa tetap alert, tetap waspada, dan juga bagaimana kita bisa mengurangi beban mereka sehingga mereka bisa fokus ke hal-hal yang jauh lebih penting dan juga jauh lebih krusial. Hal itulah yang akan kami bahas bersama Pak Faisal di sini. Pak Faisal, terima kasih sudah bergabung dengan Terima kasih Secure Bytes dari CIO Insight ini. Terima kasih udah diundang. Pak Faisal, ini kan tadi aku cerita bahwa sekarang ini kan terjadi dinamika cyber security yang demikian besar gitu. Ada banyak perubahan yang membuat semua orang menjadi burnout gitu ya, capek gitu dengan tekanan yang ada gitu. Sebenarnya ada nggak sih mekanisme yang membuat kejadian itu burnout tersebut menjadi mungkin lebih nggak terjadi lah, lebih minimalisir dengan segala beban tersebut. Kira-kira ada perspektif nggak dari Bapak sebagai? Oke, makasih Mas Wisnu. Kita lihat benar banget ya dinamika cyber security itu. Waduh, saya kalau bandingin ya, saat saya masuk dunia cyber security itu udah sebelum tahun 2000 itu dibandingin sekarang udah nggak comparable banget deh ya. Proteksi keamanan masih sederhana banget, pakai router dulu kita port blocking, udah sederhana. Kalau sekarang udah macam-macam ya. Belum lagi kita ngobrol minggu lalu AI ya. Ngobrol minggu AI, kita bahas ada Gen AI, kita bilang itu kan namanya resiko. Waduh, kebayang ya itu teman-teman yang urusin proteksinya tuh kayak apa gitu kan pikirannya. Nah, pendekatan seperti ini sekarang kita sudah mulai harus mikir untuk menginvite banyak orang nih yang di perusahaan untuk turut terlibat ya. Ini caranya gimana Pak? Setiap orang kita panggil, kita ajak ya, nggak bisa begitu langsung. Memang harapannya nanti begitu ya.
Tapi sekarang ini kita mulai harus berpikir menerapkan kontrol keamanan yang berlandaskan pada pengetahuan dulu kepada masing-masing karyawan. Ya. Jadi saya dalam beberapa kemarin tuh saya baru memberikan satu bicara session speaking. Saya tanyakan ke perusahaan nih Mas Wisnu, Bapak Ibu sekalian, policy perusahaan ada katanya gitu ya. Terus mereka nanya, saya tanya begini, itu tebal nggak? Wow, fantastis gitu ya kita ngomong. Akhirnya semua, iya, aduh itu nggak tahu, nggak enak nanya, bisa buat masang lampu nggak kalau ditumpuk gitu ya, nggak enak. Tapi intinya kebanyakan tim IT itu berpikir kalau yang namanya security itu semuanya ditempelin di technical, Mas. Ya, jadi dilapisin di situ di technical. Nah, kondisi perkembangan yang sekarang ini makin masif, kita udah nggak bisa lagi berlandaskan di situ. Kenapa? Karena teknologinya cepet. Resikonya makin lama makin cepet. Ajaklah people-nya terlibat nih. Nah, peranan people yang terlibat ini harus didukung dengan awareness dulu. Ya, awareness. Jadi minimal ngajarin telunjuknya jangan suka gatel gitu. Ya kan? Jangan suka main ngeklik-ngeklik. Itu kan bagian dari sisi awareness. Nah, kita menginvite user untuk membangun lapisan perlindungan sendiri. Dengan tujuan beban peningkatan cyber security-nya atau tingkat ancamannya itu dibagi. Sehingga nggak jadi beban lagi kan udah enteng gitu ya. Kemudian itu nggak cuman bisa membantu membuat efektivitas makin tinggi, tapi juga bisa lebih membuat polisinya agak lebih tipis, Mas. Jadi bersahabat kan? Ya. Betul kan? Jadi bisa lebih dikontrol. Walaupun kita nggak bilang nanti cuma jadi 3 lembar gitu ya. Enggak lah gitu ya. Tidak overwhelm seperti Overwhelm. Karena masalahnya kalau policy tebal itu, siapa yang baca, Mas? Ya kan nggak ada ujian sertifikasinya juga itu ya. Nah, makanya kita butuh untuk reminder. Nah, sekarang ini kalau tanpa tata kelola yang baik, karyawan itu nggak tahu batasan, semuanya dia baca. Akhirnya perusahaan kayak institusi pendidikan cyber security, Mas. Nah, itu perlu kita hati-hatikan juga. Nah, tujuannya membagi ini bukan berarti job desk-nya dibagi, bukan, tapi awareness-nya kita bagi, kita tingkatin supaya orang itu paham bahwa mereka bisa berkontribusi loh, Mas. Itu aja key point pertama. Jadi secara konsepnya Pak, berarti supaya membantu tim SOC berkurang bebannya, kita harus meningkatkan security awareness dari karyawannya. Kira-kira konsep seperti itu? Membantu terlibat juga untuk proses-proses tertentu yang mereka boleh. Oke. Jadi mungkin Contohnya bahasanya kita sebut dengan istilah, ada yang menyebut human firewall. Oh, oke. Ya, human firewall. Jadi proteksinya tuh dimulai dari sisi level karyawannya dulu. Ya kan? Kalau nanti tiba-tiba misalnya contoh ya, ada kadang-kadang hal sepele, Mas. Dia punya device banyak. Device yang ini passwordnya udah diganti, device yang berikutnya belum. Akhirnya itu bisa menyebabkan terdeteksi sebagai passwordnya salah, terautentikasi ulang. Walaupun sekarang itu udah jarang ya terjadi karena makin canggih aplikasi-aplikasi sehingga mereka bisa langsung minta autentikasi di device yang lain pada saat dia ganti password. Tapi kita bilang just in case lah, ya konteksnya. Nah, knowledge yang tadi dibangun sehingga dia bangun awareness dan dia juga membangun kehati-hatian. Semisal ada tertangkap log, ada upaya yang mau coba login ke dalam, dia terima lognya, minimal dia nggak panik. Ya, dia nggak panik, minimal aja dia nggak panik dan dia bisa benar-benar memastikan area tempat dia kerja itu aman. Ya, seperti itu. Atau apalagi misalnya dia lagi kerja working from anywhere, Mas, datanglah dia working di Cafe misalnya. Gitu. Di mana dia kehati-hatian dia untuk bisa melihat jangan pakai wifi publik. Sebatas awareness sih mungkin oke. Tapi sebatas benar-benar actionable itu sampai di mana gitu, Mas Wisnu. Jadi paham bahwa tidak jangan pakai. Iya. Jadi bagaimana dia bisa berhati-hati. Nah, ini bukan hanya untuk dirinya juga.
tapi untuk teman-temannya dalam departemen yang sama. Mungkin dia bisa mengadvokasi kan ke teman-temannya tentang bagaimana best practice yang benar. Sehingga dengan seperti itu proses apa tuh? Nularin ya. Nularin concernnya itu bisa ke semuanya. Dan Benar. ketika itu levelnya meningkat, secara otomatis postur cybersecurity organisasi itu juga meningkat. Culture, Mas. Culture di setiap perusahaan itu jauh lebih penting dibandingkan proteksi teknikal. Oh, oke. Karena dengan adanya culture terbangun, otomatis akan proteksi itu bisa lebih efektif. Iya kan? Sekarang ada orang pernah argue, katakanlah, saya nggak butuh antivirus kalau saya ngerti ini virus atau bukan. Orang argue secara hipotesa, ya, walaupun saya nggak katakan itu valid gitu loh. Tapi itu untuk menunjukkan juga menganalogikan bahwa ketika pemahaman sudah levelnya tinggi, sebenarnya tools-tools itu jadi berkurang fungsinya gitu kan ya. Secara teori, walaupun ada pembuktian, penelitian dan sebagainya belum terbukti ya, belum ada penelitiannya gitu. Tapi kalau kita bilang secara logika, kita bisa lihat bahwa potensi ini sebenarnya terkait dengan esensi kemampuan orang people itu untuk menjadi proteksinya sendiri sebagai misalnya human firewall tadi, itu otomatis itu akan meningkatkan efektivitas dan tidak hanya itu, tapi culture yang paling penting. Tapi sekarang kalau saya ingin membangun culture gitu bisa di organisasi saya, sebenarnya apa matriks yang bisa saya gunakan untuk mengukur seperti itu? Apakah memang tadi assessment tiap bulan atau tiap tahun lah, misalnya tiap tahun dan kemudian ada skornya yang kemudian saya fokusnya ada meningkatkan skor itu tahun demi tahun atau apa? Pak Faisal punya beberapa saran? Misalnya terkait opening tiket ya, auto close tiket tuh kadang-kadang jadi misalnya ada satu indikasi potensi serangan ya atau apa, tapi itu ternyata karyawannya yang misalnya dia baru ganti password atau apa tuh deteksi seperti serangan, itu bisa aja. Nah itu indikatornya bisa aja misalnya kayak auto close gitu ya. Jadi tiketnya ada tapi cepat langsung ditutup. Atau kalau dia nggak langsung ditutup, kita bisa lihat durasi open tiket itu berapa lama. Iya kan? Karena durasi open ticket itu bisa aja kalau mungkin barangkali dibantu oleh tim-tim terkait, orangnya terkait, itu bisa untuk berbagi. Makanya kalau kita bilang cyber security itu holistik, Mas Wisnu. Kata-kata holistik ini bukan semuanya ada di situ perangkatnya, tapi orangnya juga terlibat. Jadi bagian. Karena yang kita protect itu dari sisi teknologi, ada di belakangnya people dan proses. Kita bisa memberikan himbauan password harus lebih dari 16 karakter misalnya, atau lebih dari 12 karakter misalnya. Tapi ada orang yang bikin passwordnya 12, ada yang bikin 20. Kita nggak tahu panjang karakternya, hanya orang itu yang bisa menentukan. Atau password higienis, atau misalnya passwordnya panjang, tapi isi 1 sampai 20 gitu. Apa gunanya? Size-nya. Nah itu kan dari sistem kan nggak bisa memprotek. Sistem itu cuma bisa paling passwordnya terlalu simple atau misalnya passwordnya panjangnya kurang. Tapi kan nggak bisa komprehensif. Butuh people-nya itu untuk paham. Nah betul. Itulah yang kita sebut dengan human firewall tadi. Gitu. Bagaimana dia bisa masuk di situ. Oke. Lalu kan kayaknya kita pernah juga ngebahas soal SOAR tuh ya, security orchestration, automation, dan response gitu. Kalau dengan adanya human firewall tersebut, apakah itu tetap dibutuhkan atau memang ada sesuatu yang bisa sharing responsibility antara tadi teknologinya dengan people-nya? Ada trade off pasti ya. Kita kadang-kadang dalam bentuk strategi investasi IT kita perlu lihat juga kalau teknologi ini ditaruhkan ke dalam culture melalui human-nya tadi, seberapa besar impact investasinya, itu juga ada trade off antara dua. Jadi memang teknologi itu harus mulai sekarang ini perusahaan harus mulai memilih ya. Apalagi sekarang boleh dikatakan ada bantuan yang ketiga nih di samping teknologi sama people, ada AI ya. Nanti deh barangkali kita separate session kita akan bahas bagaimana peranannya di sisi defensif. Tapi yang pastinya sekarang ini harus kita tingkatkan dinamika serangan itu di luar semakin intens.
kita nggak hanya ngomongin masalah attack sekarang, Mas. Tapi kalau kita ngomong mungkin nanti berapa tahun ke depan quantum computing implementasi, wah itu lebih kompleks lagi kan. Makanya itu perlu kita sekarang mulai mengajak employee untuk terlibat, karyawan teman-teman kita untuk terlibat untuk membantu. Nah mereka pasti mau bantu, cuman tinggal knowledge-nya nih. Nah knowledge itu kalau udah ada baru. Tapi kan namanya knowledge, tingkat penyerapan tiap orang pasti ada beda. Iya kan? Makanya tadi diharapkan human firewall itu adalah mensinergi yang lain, menulari yang lain, sehingga yang lain bisa melihat, wah ini menarik loh gitu. Ya kan? Kadang-kadang kan cara kita, penyampaian kita itu kan membuat orang bisa antusias atau tidak. Itu. Jadi people-nya harus penting sekarang untuk kita bangun. Nanti belum lagi ada misalnya terkait dengan sistem deteksinya gitu kan, harus ada improvement juga terkait dengan perubahan-perubahan. Nah itu bisa di cover. Nah fungsi human firewall tidak pernah mereplace, tapi untuk memperkuat. Oke. Berarti tetap solusi security visual dan segala macam itu tetap akan dibutuhkan. Cuman dia akan outputnya akan jauh lebih baik ketika human-nya juga terlibat dalam proses. Iya, karena tim SOC kan human. Iya kan? Nah, sekarang kalau ada insiden buka tiket dari luar, SOC-nya bisa nunggu. Kalau internal, ya kan? Sama saya kontak Mas Wisnu jadi SOC. Mas, itu saya punya udah dibenerin belum? Oh sebentar lagi antrian. Oh kan nggak enak gitu kan, kita orang timur beda kan, ada gaya bahasa gitu. Nah ini menjadi satu masalah ke depan. Jadi bukan internalnya bawel, tapi gimana kalau internalnya bisa turut bantu? Oke, dengan begitu ya tim SOC juga secara beban pekerjaan juga lebih. Mereka bisa fokus kepada yang resikonya lebih tinggi. Betul. Esensinya itu. Jadi namanya kita bagi, bukan yang satu tidur yang satu kerja. Dua-duanya kerja, tapi yang satu fokus kepada keilmuannya benar-benar. Dia ngambil high risk, yang risknya gede-gede dia yang kerjain, yang risknya kecil-kecil bisa kita bagi dengan tim. Jadi makanya sekarang pendekatannya adalah pendekatan kepada culture. Oke. Nah, Pak Faisal, sekarang kan tim SOC ini sekarang udah tadi fokus ke hal-hal yang krusial, hal-hal yang penting gitu. Tapi bagaimana sebenarnya juga membuat mereka juga berkembang gitu. Jadi jalur karirnya, jalur keahliannya, apa yang bisa dilakukan organisasi supaya tim SOC ini juga tadi memiliki karir yang berkembang dan juga lebih fresh lah ya, ada pengalaman baru yang mereka dapatkan di dunia mereka. Oke, Mas Wisnu, cyber security itu colorful. Wah. Oh iya. Warna-warni dia. Kan gelap doang, Pak. Oh enggak. Gelap itu di mata angle orang tertentu, tapi sebenarnya itu colorful. Ada merah, ada biru, ada ungu, minimal 3 itu. Nah, kalau merah biasa dikonotasikan dengan si penyerang, si attacker. Biru itu biasa dikonotasikan dengan tim defense, ya. Purple itu yang komunikasiin dua-duanya ini. Nah, kalau kita bicara itu, berarti kita bicara bahwa setiap orang pekerjaannya akan beda-beda. Ya. Satu-satunya cara untuk meningkatkan maturity dari karyawan terkait teknologinya, terkait knowledge-nya, itu dengan menerapkan job rotation. Oh, pindah-pindah dari red. Iya, karena kan colorful tadi. Ya. Hari ini dia pakai baju biru, besok bisa pakai baju merah. Ya, colorful. Kalau colorful itu juga bisa membuat dia memahami sisi-sisi lain, Mas. Oh, oke. Oke, jadi kayak misalnya di sisi penyerang, ada orang dulu pepatah, saya nggak tahu masih valid nggak. Kalau mau jadi orang yang penjaga keamanan harus jadi maling dulu, katanya gitu ya. Dengar-dengar dulu. Nah itu applicable nggak ke cyber security? Nggak tahu, nanti ada penelitiannya barangkali. Tapi kalau kita lihat dengan adanya job rotation ini membangun mindset, sehingga bekerja bukan hanya bisa, tapi efektif. Karena tekniknya ada dan itu terkait dengan perkembangan juga. Satu-satunya cara orang untuk belajar itu dengan hands on. Kalau kita bicara cyber security, boleh teoritis, boleh silakan pada level tertentu, ya kan? SOC masa teoritis?
Dia kan, oh ini tampilan ini artinya penyerang, oh, mana dia harus berpikir taktis ke satu, kedua dia harus responsif. Untuk responsif dia nggak boleh panik. Untuk nggak panik dia harus ngerti kan. Nah gitu. Jadi karena colorful kita pakai dari sisi job rotation, kita atur, kemudian nanti sertifikasi barangkali juga ada mas, tergantung hour tertentu lah. Misalnya perusahaan ada yang menerapkan, misalnya kalau udah sekian lama kerja boleh ngambil sertifikasi apa, itu boleh juga. Itu kan bagian dari perkembangan, ya kan? Karena untuk meretain karyawan tidak hanya karena faktor tangible, tapi ada faktor intangible lain atau mungkin barangkali termasuk sertifikasi. Kalau saya artikan itu sebagai intangible value yang diterima oleh karyawan gitu. Oke. Nah sekarang kan banyak juga organisasi yang sekarang mungkin untuk mengurangi beban dari tim SOC-nya mereka menggunakan managed services gitu ya, pihak ketiga yang mencoba membantu organisasi dalam meningkatkan postur cyber security-nya. Menurut Bapak, apakah layanan managed services ini juga dapat digunakan untuk menurunkan beban dari tim SOC, atau ada, kalaupun iya ada pertimbangan-pertimbangan yang harus diantisipasi nggak Pak dalam memilih managed services ini? Kalau menurut saya ini sangat subjektif ya, sangat subjektif. Artinya nih saya beropini seperti ini karena saya punya background pengalaman tertentu ya. Mungkin nggak semua teman-teman setuju. Kalau saya lebih membangun MSSP itu sebagai extension dari sisi tim internal. Komando tetap extension. Okay. Komando tetap ada dari sisi internal. Kita hanya menjadikan MSSP sebagai extension. Artinya MSSP kemampuan deteksinya mungkin ada, tapi untuk melihat criticality-nya kita perlu cross check dengan tim internal. Yang disebut intellectual property mungkin untuk MSSP nggak ada artinya, tapi untuk perusahaan besar artinya. Seperti itu, ya kan? Kita bicara faktor-faktor lain, masih banyak di situ yang kita main. Misalnya sekarang ada misalnya hospital punya data rekam medis. Di rekam medis itu ada info tentang usia dan nama. Itu PII, ya kan? Ketika terjadi kebocoran data, MSSP mungkin hanya melihat PII, tapi rumah sakit ada melihat health record, barangkali seperti itu. Lagi-lagi nih secara subjektif, tapi untuk governance dan controllingnya tetap harus ada di internal. Dan kita bisa share pekerjaan, loadnya, tapi akuntabilitas tetap harus dimiliki oleh perusahaan. Kita nggak bisa melempar accountability itu ke itu. Jadi ketika ada apa-apa, salah mereka tuh nggak bisa gitu Pak ya? Nangkis terus dong kalau dikasih tahu gitu, dan nangkis ke sini, nangkis ke situ, enggak. Jadi kita di sini harus fokus kepada akuntabilitas itu nggak pernah bisa diberikan. Loadnya bisa diberikan. Itulah makanya saya menyarankan tadi di awal bahwa komando harus dari kliennya. Jadi ada beda kalau tadi kita bicara human firewall untuk ngebantu dari sisi SOC ya, itu anggota perusahaannya, karyawannya yang turut terlibat. Komandonya dari mana? Dari tim SOC, dari tim IT, dari tim CISO, dengan policy yang ada. Mereka mengerti dan bekerja berdasarkan yang itu. Otomatis masalah tipe klasifikasi data mereka memang orang internal tahu, ya kan? Tapi kalau MSSP kan enggak. Mungkin kita bisa advice bahwa ini data klasifikasi ini, klasifikasi itu, dan sebagainya. Pada akhirnya penjelasan akan ada mungkin kayak istilahnya nat ubin deh kalau kita bilang susun ubin tuh ya, susunin ubin, tukang pasang ubin, ada natnya. Kadang-kadang kita nggak tahu, ada bocor dari situ segala. Itu yang tahu mana? Orang yang punya rumah, bener kan? Kalau kita punya ubin ada tukang pasang itu MSSP barangkali ya. Walaupun bukan mengkerdilkan seperti itu fungsinya, tapi kan pada saat perjalanan tuh kita baru tahu, oh ini ada leak apa tidak ada leak. Artinya ini adalah teamwork. Dan tetap akuntabilitas harus ada di perusahaan tersebut dan tidak akan pernah bisa di outsource. Oke. Jadi nggak boleh tuh yang ngeles dengan ya penuh deh ada itu mana services. Wah, nangkis terus gitu ya. Kalau dikasih gitu tuh nangkis terus gitu. Nah, kadang-kadang perusahaan itu memang ada yang oknum-oknum tertentu gitu yang mungkin belum paham. Tapi mudah-mudahan nanti kalau udah sering-sering nonton CIO Insight jadi makin
pandangannya makin Pandangan lo tuh. wah. Betul-betul harus di Oh, siap. saya gitu. Oke. Sebenarnya. Oke, Pak Faisal, terima kasih. Jadi tadi kita udah ngebahas tadi soal burnout di sisi orang security, tapi tadi kita juga sudah membahas kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan. Yang pertama mungkin tadi menarik tuh ya, human firewall gitu. Kita melibatkan orang-orang dalam organisasi untuk meningkatkan literasi kemampuan cyber security mereka, security awareness mereka, sehingga bebannya berkurang. Kemudian OC juga tadi di rolling, di sertifikasi, sehingga mereka juga memiliki selalu fresh dan selalu bisa meningkatkan kemampuannya. Up to date. Yes, dan kemudian juga kalau tadi memang harus di managed services mungkin boleh, tetapi tetap accountability harus di kita. Accountability tetap dimiliki perusahaan. Oke, Pak Faisal, terima kasih atas sharingnya. Kita Terima sudah kasih. ngebahas sesuatu yang menarik, karena kita ngomongin people ya, karena cyber security ternyata nggak hanya soal teknologi, nggak hanya soal proses, tapi juga people kita juga bisa kembangkan di sana gitu kali ya. Oke teman-teman, demikian Secure Bytes edisi kali ini. Semoga tadi pembahasan kami tentang bagaimana meningkatkan postur cyber security organisasi dengan melibatkan semua orang dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekali lagi, jika teman-teman memiliki pertanyaan terkait cyber security, silakan kontak kami melalui email di hello@ciaoinsight atau bisa mengirimkan direct message ke LinkedIn maupun Instagram dari CIO Insight. Sekali lagi teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di acara Secure Bytes berikutnya. Salam.